Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadila Rizky Hasanah, NPM 110217237. Pada kali ini saya akan presentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor 5530 PDTG 2017 PA Bandung akibat manifestasi nasabah pada pembiayaan akad musyarakah. Latar belakang masalah. Dalam literatur ilmu fikih, istilah pencampuran, kemitraan, perserikatan disebut dengan al-sikrat, atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berarti tiklab atau campur. Sekilas tentang sengketa ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi syariah adalah adanya transaksi antara satu pihak atau lebih yang dimana transaksi tersebut terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan, dan perselisihan tersebut biasa dikenal dengan sengketa. Sengketa ekonomi syariah adalah adanya salah satu pihak yang merugikan pihak lain atau biasa dikenal dengan wan prestasi ekonomi syariah. Wan prestasi adalah ketika debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 tentang kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka timbullah cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah baru yang awalnya di pengadilan negeri kini dapat di pengadilan agama. Dalam penelitian ini mengambil contoh putusan perkara nomor 5530 PDTG 2017 PA Bandung tentang konfrontasi akad musyarakah. Pada gugatannya, nasabah melayangkan bahwa pihak BNI Syariah telah melakukan PMH perbuatan melawan hukum, yang dimana telah melakukan lelang sepihak tanpa kesepakatan bersama, yang seharusnya lelang menjadi upaya paling terakhir setelah dilaksanakannya 3R, restrukturisasi, refinancing, sama rescheduling. Namun nasabah tidak mendapatkan 3R tersebut, sedangkan sampai turunnya surat lelang, nasabah masih melakukan kewajibannya. Tapi pada perkara ini di Pengadilan Agama Kota Bandung dimenangkan oleh pihak Bank BNI Syariah, maka timbullah masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Atas latar belakang masalah di atas, timbullah dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur penanganan terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah di Bank BNI Syariah sampai terjadinya eksekusi lelang jaminan. Lalu yang kedua, bagaimana analisis hukum terhadap putusan perkara nomor 5530 PDTG 2017 PA Bandung akibat konprestasi nasabah pada pembiayaan akad musyarakah. Metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, lalu dengan analisis normatif legal tadi. Untuk jenis datanya lapangan, karena saya akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk sumber datanya ada data primer maupun data sekunder. Data primernya didapat dari penjelasan-penjelasan pihak pengadilan maupun pihak BNI. Untuk data sekundernya berupa salinan putusan maupun dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data, ada wawancara, observasi, maupun penelitian kepustakaan. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan eksplanasi. Tentang prosedur penanganan terhadap pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Di sini sebelum nasabah mendapatkan suatu pembiayaan, untuk mengurangi resiko, pihak Bank BNI Syariah akan melakukan proses dulu dari mulai pengumpulan dokumen maupun menganalisis suatu usaha yang diajukan oleh nasabah. Dan setelah pembiayaan diterima, maka nasabah harus membebankan hak tanah kepada bank, di mana dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Dan jika suatu saat nasabah melakukan cedera janji atau investasi, maka barang yang dijaminkan tersebut akan dilelang oleh pihak bank melalui KNKPL. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang analisis hukum terhadap putusan perkara nomor 5530, di sini Pengadilan Agama sudah menerapkan hukum formil maupun material dalam memutuskan perkara ini. Kesimpulannya, untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah sudah menerapkan rukun dan syarat sesuai hukum ekonomi Islam, dan untuk pelaksanaan restrukturisasinya juga sudah sesuai dengan POJK nomor 16 tahun 2014, dan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariahnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan untuk dasar pertimbangan hakim atas pembiayaan non-prestasi pada akad musyarakah nomor 5530, Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung sudah memenuhi hukum formil maupun hukum material. Namun dalam memutuskan perkaranya belum mengoptimalkan prinsip syariah, yang dimana pada Perma nomor Pasal 5 nomor 14 tahun 2016 seharusnya dapat mengoptimalkan
prinsip syariah. Salah satunya dapat menggunakan fatwa tentang jaminan. Pada perkara ini, Pengadilan Agama Kota Bandung masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang penyelesaian hak tanggungan atas tanah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.